Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan proyek Etnoscience Etnobudaya 11 Hantaran dari kelompok 1. Dosen pengampu Dr. Skunda Diliarosta MPD. Sebelum itu, kita akan mengenal etnobudaya dari 11 hantaran ini. Hantaran 11 merupakan adat Minangkabau dalam proses pernikahan. Macam-macam dari hantaran tersebut yaitu puding, ikan saus tomat, pangek pada daging, ayam panggang, kue pengantin bertingkat, kue bolu biasa, kue pendamping, perkedel, buah keranjang, labu ukir, dan sayur hias. Hantaran 11 tersebut akan dibawa dari rumah anak daro atau mempelai perempuan ke rumah marapulai atau mempelai laki-laki. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas profil dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Diva Salsabila. Dengan nama Diva Salsabila, panggilan Diva dengan NIM 1923-1059, tempat tanggal lahir Padang 3 Maret 2002, daerah asal Padang. Yang selanjutnya ada Jihan Alia Herza. Dengan nama Jihan Alia Herza, panggilannya Jihan, dengan NIM 1923-1125, tempat tanggal lahir Padang 18 Juli 2000, daerah asal Kota Padang. Yang selanjutnya ada Octavia Ulanda. Dengan nama Octavia Ulanda, panggilan Vivi, dengan NIM 1923-1083, tempat tanggal lahir Kajai 27 Oktober 2001, daerah asal Pasaman Barat. Selanjutnya ada Regina Atiko Cahyani. Dengan nama Regina Atiko Cahyani, panggilan Regina, NIM 1923-1141, tempat tanggal lahir Padang 07 Februari 2001, daerah asal Kota Padang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas profil dari narasumber. Yang pertama ada narasumber 1 dengan nama Agustini, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir Padang 30 Agustus 1956, alamat di Alang Laweh Dalam nomor 6. Selanjutnya ada narasumber 2 dengan nama M. Afriza, umur 35 tahun, daerah asal Kota Padang, pekerjaan penjual buah. Yang selanjutnya ada narasumber 3 dengan nama Is atau Bu Is, alamat di Kampung Kalawi, pekerjaan IRT dengan usaha ukiran kundu atau labu ukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kami perwakilan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang ingin melakukan penelitian untuk kajian mata kuliah Etnoscience. Di siang hari ini kami ingin mewawancara Ibu untuk pemenuh tugas mata kuliah Etnoscience kami. Nah, apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai di siang hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Ibu bersedia untuk diwawancara? Kalau boleh kami tahu, Ibu asli orang mana atau memang dari Padang? Ya, memang asli Padang. Tapi kan kalau orang Padang ini kan umumnya datangnya dari daerah Dare namanya kan, misalnya kayak Solo atau ini atau daerah lain gitu kan. Jadi udah campuran gitu. Apa jenis usaha yang Ibu dirikan saat ini? Ya, ibu saya itu karena awalnya kan ibu hobi buat kue, buat makanan juga. Jadi itulah kalau ada pesanan antara untuk orang Darade kan, ibu terima pesanannya gitu. Sejak kapan Ibu mulai usahanya? Ya udah lama sekali, mungkin udah lebih 30 tahun yang lalu. Apa alasan Ibu memilih usaha hantaran ini, Bu? Ya sebetulnya background ibu bukan di sini, ibu kan dulu di farmasi kan. Tapi karena hobi sejak dari SMP, ibu udah hobi buat kue atau masak-masak gitu kan. Jadi di samping bekerja di apotek,
ibu juga terima pesanan ini, Apa senang. Ya, apakah ada makna dari hantaran 11 ini? ya maknanya kan itu artinya pengantin wanita, kita kan matriarkat kan, jadi kita pengantin wanita mendatangi mintuo kan, batua kan, itulah yang kita bawa hantaran itu dalam mintuo gitu kan. Kenapa harus 11 macam, Bu? Kenapa tidak lebih atau tidak kurang? Ya 11 macam tuh ya itu rasanya yang minimal gitu kan, kan ada macam-macam kan, ada pengantin segala macam maunya kan, ya 11 macam, tapi kadang-kadang ada yang minta lebih dari 11 macam, atau itu yang minta tuh juga ada misalnya hilangkan ini tapi pakai ini gitu. Apakah hantaran 11 ini hanya di Kota Padang aja atau di bagian-bagian dari Kota Padang aja? Enggak, bukan di Kota Padang aja, di daerah lain juga ada, tapi macam-macam, beda-beda, kadang-kadang beda-beda apa yang minta tuh. Nah, itu kalau di Padang 11 itu yang minta. Kan tadi ada 11 macam olahan ya. Nah, apa aja olahan dari 11 macam yang ada di hantaran itu? Yang 11 macam itu, kalau untuk kuenya ada kue pengantin, yang pertama kan kue pengantin, habis itu kue pengiringnya, kue hias juga, kue polos, puding, 4 macam itu kan, lauk-lauknya, ikan, pokoknya serba bulat, utuh satu ekor itu kan, ikan, ayam, daging, pergedel, sayur, tumbuhan, labu kan, labu yang dihias, bukir, buah. Jadi Ibu telah menyebutkan 11 macam olahan pada hantaran itu. Ya. Jadi kami ingin bertanya, yang pertama itu ada puding. Ya. Apakah puding yang saat ini telah mengalami modifikasi atau memang dari asli seperti itu? Mengenai puding itu ya udah mengalami modifikasi, soalnya nggak ada ketentuan maunya puding apa misalnya. Nanti kan ya zaman itu kan udah berubah kan, kalau dulu kan agar-agar kan, agar-agar itu bisa dari pakai agar-agar dari kayu atau apa, kalau sekarang kan enggak, puding buah ini segala macam, jadi udah mengalami modifikasi. Ya, hantaran yang kedua itu ada namanya ayam sundiang. Kenapa bisa disebut namanya ayam sundiang? Ya, ayam sundiang itu ayam sundiang atau ayam singkang kan. Kalau ayam sundiang itu maksudnya ayam itu dalam bentuk utuh bulat kan, bulat ditaruh di piring tuh kan menyungging dia itu kan jadinya kan. Nah, atau ayam singgang karena ayam tuh setelah dimasak di kalio kemudian dipanggang, jadi singgang ayam. Jadi ayam sundiang atau bisa ayam singgang. Lalu yang ketiga ada ikan saus tomat. Bagaimana pengolahan dalam ikan saus tomat itu? Ikan saus tomat itu ikannya itu tidak harus ikan saus tomat, karena yang penting ikannya ikan utuh gitu kan, ikan bulat utuh. Jadi bisa kita buat ikan saus tomat, atau juga ikan panggang juga boleh, atau dengan cara lain, yang penting ada ikan yang utuh, tapi pengolahannya terserah kita. Kalau sekarang kan lebih tren kan ikan saus tomat itu. Kalau dulu kan mungkin ikan toco atau apa juga nggak apa-apa, nggak masalah. Apakah ikannya ada ketentuan kok? Apakah ikan laut, ikan air tawar, atau ikan apa gitu? Nggak ada ketentuannya, terserah ikan. Yang penting ikannya yang utuh dan bagus, besar. itu dan juga dari bentuk kita juga harus milih. Nah, mungkin lah misalnya ikannya yang panjang atau apa, ini ikannya yang bagus lah. Ada ikan air tawar atau ikan laut. Jadi kalau ibu pakai selalu ikan babuan. Oh, ikan babuan. Iya. Nah, hantaran selanjutnya itu ada asam pade dagiang. Kenapa dalam pembuatan itu menggunakan asam kandis? Ya, asam pade dagiang itu kan pakai asam kandis dan tidak pakai santan.
asam kandis itu kan fungsinya untuk memberi rasa asam enak kan, dan juga sebagai pengawet asam kandis itu. Kalau umumnya masakan Minang kan banyak pakai asam kandis kan. Iya. Nah, lagi pula sambal daging itu nggak pakai santan, jadi tahan juga dari segi keindahan. Daging itu apa boleh diolah cuma menjadi asam pada atau bisa dari olahan lain gitu Bu? Boleh ada, bahkan ada yang minta rendang gitu kan. Oh berarti tidak wajib harus Nggak asam wajib pada. asam pada. Tapi kalau kita kan juga dari harus memikirkan dari segi estetikanya kan kalau asam pada itu kan bagus warnanya merah gitu. Jadi kan aneka warna gitu kan. Kalau rendang kan hitam aja kan. Dagingnya itu harus dipotong-potong atau cuma satu aja gitu? Utuh satu, nggak boleh dipotong-potong. Apa ada kriteria besarnya gitu beratnya Bu? Minimal 1,5 kilo. Oh, minimal Tapi 1,5 kadang-kadang kilo. 2 kilo, 1,5. Kalau ibu minimal 1,5 kilo. Harus daging padat ya? Iya, nah, nggak ada daging padat, daging khas dalam juga boleh. Tapi masaknya lama, soalnya kan sampai betul-betul kan. Selanjutnya ada macam kue, nah ada kue pengantin, ada kue hias, pendamping, ada juga kue lulo biasa. Jadi apa perbedaan dari ketiga tersebut? Iya, kue pengantin itu kan wajib kan, soalnya kan ya pengantin yang mau datang ke yang mengantar kan, kue pengantin. Di situ kue pengantin itu kue bertingkat. Ada tingkat 3 atau pakai tangga atau tergantung seninya lah gitu kan. Habis itu dihias kan pakai bunga, pakai krim mentega. Kue pengiringnya juga kue hias, tapi enggak bertingkat, cuma kue satu aja tapi pakai bunga juga di atasnya. Habis itu kue polos tuh enggak dihias, kue biasa. Untuk kue polos itu ada kayak ketentuan soal harus kue bulu pandan atau kue gimana? Enggak ada ketentuan. Nah, kita mau pakai bulu pandan atau marmar cake atau cake mocha, gitu. Yang penting enak. Iya. Dalam ketiga kue tersebut apakah ada makna tersendiri gitu Bu? Enggak ada. Iya, selanjutnya itu ada sayur hias. Apa saja sih macam jenis sayur yang digunakan dalam sayur hias tersebut? Kalau ibu sayur hias selalu ibu suka pakai kol. Soalnya kol tuh setelah dikukus kan, dikelopak kan cantik kayak jadi seperti bunga mawar kan. Itu kasih hiasan dengan sayur-sayur lain. Jadi cuman ada juga yang orang dibuat seperti pagar dari kacang panjang kan. Nah itu dibuat seperti taman bunga, tapi dari garnish dari sayur-sayur dari terserah. Nggak ada ketentuan yang harus kan misalnya kita buat bunga dari tomat atau bunga dari wortel. Sayurnya itu yang sudah matang. Oh enggak. Cuman kalau kolnya memang dikukus sedikit, soalnya kan mau dikelopakkan kan jadi nggak patah dia mudah. Tapi kalau sayurnya lain biasanya nggak dimasak, mentah. Kayak timun juga dibuat kayak bunga. Terus ada buah keranjang. Buah keranjang ini apakah ada ketentuan untuk isi dari buah tersebut? Enggak ada ketentuan. Tapi Biasanya apa saja buahnya Bu? umumnya kita pakai jeruk atau sunkist, apel itu kan macam-macam, ada apel hijau atau apel merah, buah pir juga kan macam-macam, ada yang kuning, ada pir hijau, anggur, ada juga yang buah salak atau apa, terserah kita. Pokoknya cantik jadinya kan, nggak ada ketentuan. Ya, terakhir itu ada pergedel. Kan dalam hiasan pengantin ibu bikin itu ada pergedel yang besar, terus ada yang kecil-kecil. Apa ada makna dari situ atau cuma sekedar hiasan aja atau apa gitu? Cuma sekedar hiasan saja. Yang penting pergedelnya satu pergedel besar gitu. Jadi pergedel besar itu kan
kalau kita mau untuk hiasan kan ibu kan suka pakai pergeda kecil-kecil dibuat kayak boneka-boneka kan gitu kan, itu terserah kita. Nggak harus ada pergeda kecil, nggak ada kebedaannya. Jadi yang penting satu pergeda besar. Biasanya dalam satu pergada besar itu menggunakan rentangnya berapa? 20. 2 kilo. Baiklah, kami izin undur diri Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak telah bersedia mewawancarai kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Ibu juga senang diwawancara kayak gini kan. Soalnya kan juga untuk generasi penerus, jadi ada yang tahu mengenai adat istiadat kita orang Minang. Maaf kalau jawaban ibu mungkin ada yang kurang berkenan atau kurang tepat. Ya apa adanya. Ya mudah-mudahan Ananda semua sukses dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan juga bisa jadi generasi penerus untuk adat-adat kita Minang ini. Terima kasih Bu. Sudah berapa lama Bapak berusaha buah-buah? 8 tahun. Kalau boleh tahu panggil apa Pak? Iya Bapak, nama Bapak siapa Pak? Umur Bapak berapa Pak? 35. Kalau untuk hantaran biasanya apa aja? Kalau misalnya kalau ada yang pakai pisang, pakai maksudnya ada pakai pisang, ada yang buahnya pakai nanas, atau yang buahnya ikan buah. Kalau kisaran harga gimana Pak? Saran harga saya 150 sampai 300. Kalau ukurannya kan beda-beda tuh Pak, ada ukuran rendah, yang kecil, ada yang besar. Berarti itu tuh berdasarkan harga juga Pak. Sini kami meminta izin Bu untuk mengganggu waktunya sebentar. Kami dari UNP ingin mewawancarai Ibu masalah ukiran kunjua dalam hantaran Bu. Apakah Ibu bersedia diwawancarai dengan kami Bu? Bersedia. Sebelumnya apakah Ibu terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri Bu? Nama ibu Is, Ibu Inis. ibu pekerja rumah tangga. Asli Padang atau gimana Bu? Asli Padang. Asli Padang. Berarti dari dulunya udah tinggal di sini Bu? Iya. Kan di sini kami datang karena kami tahu Ibu tuh pembuat ukiran kundua. Nah, kami ingin bertanya Bu, apa sih ada makna dari ukiran kundua cross? Jadi mungkin kalau misalnya kalau sekarang kan ukiran kunjua itu cuma sekedar ukiran aja Bu. Gitu. Kalau dulu bagaimana Bu? Pak, kok bisa ukiran kundua kok dimasukkan dalam salah hantaran tuh gitu Bu? Mbak apa enggak yang lain gitu? Lebih butuh ke. Oh itu kurang tahu. Iya. Tapi ya itu yang terkenal. Sejak dulu Ibu membuat ukiran kundua
pokoknya hobi itu gitu mainnya. Apa sih alat yang biasa ibu gue dalam mengukir kunduan tuh alat yang biasa? Alatnya cuma pisau cutter atau kayak itu ada untuk alat ukiran dari untuk teraplek itu kan bisa juga. Itu dalam membuatnya itu langsung ibu usia atau apa gitu? Iya di itu dulu dibentukkan untuk kayak apalah motifnya kayak bunga atau buah gitu. Oh berarti ibu lukis dulu di dalam itu. Iya. Misalnya motif apa yang ibu sering gunakan untuk kunduan itu? Oh, bunga. Bunga. Dalam membuat ukiran kunduan kok ada nggak bu kayak kriteria buahnya tuh buahnya tuh yang gadang, yang kete atau yang baa gitu bu? Ya boleh tapi yang bawahnya agak datar kan Gunanya tuh untuk apa? supaya itu ditaruh di atas piring Iya, 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 iya. iya, nggak goyang. tidak goyang makan kan. Kan kini antaran kuno tuh tadi bu ada ngecek kalau kini tuh ketek senyum gitu kan. Kalau dulu tuh emangnya dulu tuh baa bu gitu. Kalau dulu kundua tuh kan dibuat orang kan yang gadang gitu. Kalau gadang tuh kalau diukir kan dibuka kepalanya tuh bisa dimasukkan kayak saka keluaran tuh kan bisa dimanfaatkan orang untuk yang menerima gitu. Berarti biar Kalau bisa- kini kan kalau yang ketek kan nggak bisa diisi gitu, panu sama labu aja kan. Oh berarti kalau yang kini tuh kebanyakan cuma sebagai syarat Iya, senyum syarat gitu aja. ya, Bu? Banyak yang nggak dibuka kepalanya tuh kan. Kalau dulu kan walaupun duki kalau dibuka di dalamnya ada saka keluaran itu gitu kan. Dalam waktu pembuatannya tuh berapa lama tuh bu? Kalau ibu tuh biasanya Berarti 3 jam sih. Ibaratnya betul. 3 jam. Hilang bu tuh ya bu. Katanya menyambian nak. Udah. Mungkin sekian wawancara kami Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Maaf ya Iya. mengganggu kegiatan Ibu sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.